Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang. Ya, karena itu seperti beruang saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar. Bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau. Anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya. Dipecah-pecahkannya. Dan di tangan daripada murid-murid. Dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak. Jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.
Shalom, bagi jemaat yang akan mengembalikan perpuluhan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, lewat QR Code perpuluhan bila jumlahnya di bawah 2 juta. Karena transaksi di QR Code maksimal 2 juta. Yang kedua, bila jumlah perpuluhan di atas 2 juta, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening perpuluhan 191 290 0007. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. You never leaves me. Kau yang setia. Kau aku memuji. Kau dahsyat Yesus. Hadirat-Mu kebesaran-Mu bersyukur. Oh Yesus, thank you Lord, thank you Father. Kau yang setia, Kau yang haleluya, anugerah-Mu besar, kasih setia, Engkau ajar Yesus, Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Thank you, we thank you. Thank you Lord, thank you Lord. We worship you Lord. Yes you Lord. Thank you Tuhan. Terima kasih Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me.
All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up Till I lay my head, I will sing of the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your voice you have led me through the fire. in darkest night, You are close like no other. Know you as a father, I know you as a friend. and I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. all my life, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing I will sing of the goodness of Shalom warga kerajaan yang ada di Rock Balikpapan. Apa kabar Anda semuanya? Harapan saya semuanya baik-baik, aman dalam lindungan Tuhan. Sama seperti
3 Yohanes 1 ayat kedua berkata, saudara-saudaraku, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan berdoa meminta pimpinan Roh Kudus agar supaya memberikan kita hikmat pengertian dan bahkan kemampuan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga, di balik papan seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi, dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami berdoa Roh Kudus mengurapi kami, memimpin kami, memberi kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kami semua menjadi pelaksana kehendak Tuhan di akhir zaman. Dalam nama Yesus, amin. Warga kerajaan di Balikpapan, bulan Agustus ini kita memasuki tema yang baru. Dan seluruh Rock Ministries membahasnya. Temanya adalah mature atau maturity, tentang kedewasaan. Firman Tuhannya terambil dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan buat Anda semuanya. Dan ialah, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, membahas soal kedewasaan betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Karena saya percaya bahwa dalam perjamuan kawin anak domba nanti, di mana Tuhan Yesus menjadi mempelai pria dan kita gereja yang umatnya menjadi mempelai wanita, tentu Tuhan menginginkan mempelai yang dewasa dan bukan kekanak-kanaan. Kata dewasa di sini dalam bahasa Yunani adalah teleios. Kata teleios itu mengandung pengertian dewasa secara lengkap, baik itu mental dan moral karakternya. Ya, jadi bukan bicara tentang usia atau secara fisik tubuh manusia. Ya, kalau dewasa dalam ukuran yang terjadi, ukuran manusia seringkali adalah seperti di Indonesia 17 tahun ke atas, ada yang 18 tahun ke atas, ada yang negara yang 21 tahun ke atas baru disebut dewasa dan sebagainya. Tetapi dewasa yang dimaksud di sini itu adalah berhubungan dengan sikap mental seseorang dan juga moral karakternya. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini yang memang Tuhan inginkan setiap kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus dan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kedewasaan di sini yang pertama tentunya dalam sikap mental kita. Mental berbicara tentang kejiwaan yang meliputi yaitu pikiran, perasaan, bahkan kehendak atau kemauan. Ini penting sekali kita bahas. Beda sekali kalau dunia berkata, dunia medis mengatakan mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi firman Tuhan mengajarkan justru yang dari dalam ini. Ya kan? Kalau jiwa kita baik-baik, maka keadaan luarnya akan baik-baik. Jadi keadaan di luar termasuk respon, sikap, karakter kita, tindakan ditentukan dari segala sesuatu yang ada di dalam setiap kita. Oleh sebab itu pertama, bagaimana kedewasaan itu bisa terjadi secara mental? Tentunya kita harus belajar untuk menselaraskan yaitu pikiran kita. Selaras dengan pikiran Kristus.
menyelaraskan perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus, menyelaraskan kehendak kita selaras dengan kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai satu persatu dengan menyelaraskan pikiran kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat 5 berkata demikian, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow, luar biasa. Rasul Paulus mengajarkan bahwa dalam hidup ini, pikiran ini nggak boleh dibiarkan begitu saja merajalela. Seenak diri kita untuk memikirkan apa saja. Tetapi betul-betul pikiran itu harus ditaklukkan di bawah Kristus. Harus dikendalikan saudaraku ya. Dan harus ditawan segala pikiran-pikiran dosa, pikiran najis, pikiran kotor, pikiran yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus ditaklukkan saudaraku dikasih Tuhan. Diselaraskan dengan pikiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan baik-baik. Satu kali saya sedang makan di rumah Bapak Pendeta senior kita, Pak Timotius Arifin di Bali. Di meja makan tersebut, beliau ngobrol dengan saya dan bertanya begini, Roni, bagaimana dengan cara berpikir kamu, termasuk mata kamu kalau melihat pemandangan yang seksi dan sebagainya. Wah, saya bilang, saya sering bergumul di situ, Pak. Saya berperang seringkali kalau melihat pemandangan gadis cantik, seksi dan sebagainya. Lalu Pak Arif menjawab, sama. Rupanya itu yang seringkali dialami oleh para pria yang normal, saudaraku. Tapi Pak Arifin mengajari saya, ini peristiwa terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Dia berkata bahwa beliau pernah diajari oleh bapak rohaninya, Bapak almarhum Pendeta Alex Abraham Tanusaputra, bahwa kalau ada pikirannya nggak baik, pikiran yang jelek, pikirannya kotor, najis, itu harus dihentikan. Seperti lampu dimatikan, turn off. Caranya bagaimana? Menggunakan kata darah Yesus. Nah, darah Yesus berkuasa untuk menghentikan segala pikiran, turn off semua pikiran najis, kotor, dosa. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi nggak berhenti di darah Yesus. Setelah itu baru menggunakan pedang roh firman Allah melawan ya segala upaya serangan iblis panah api dari pasti jahat lewat pikiran kita itu dengan memperkatakan firman Tuhan, saudaraku. Nah, kemudian saya praktekkan, saudaraku, dan ini membawa keunggulan dalam hidup saya secara pribadi. Saya ceritakan kepada istri saya bahwa peperangan rohani terbesar itu di pikiranku. Lewat mata, saya bilang seperti itu pada istri saya. Istri saya malah senang. Dia berkata, aku senang loh kalau kamu jujur, terus terang, ya, mengutarakan kelemahanmu kepadaku gitu, saudaraku. Jadi kalau ada apa-apa saya sering berkata darah Yesus gitu ya. Kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiran. Jadi tidak heran kalau kami jalan berdua di mall di Jakarta gitu ya. Lalu istri saya mendengar saya berkata darah Yesus. Artinya saya sedang melakukan peperangan rohani dan memadamkan segala panah api si jahat, saudaraku. Tapi bukan cuma selesai berkata darah Yesus. Lalu saya mulai berkata, saudaraku, Roni, ingat tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalammu. Ya, bukankah itu di 1 Korintus 3, 16 dan seterusnya. Saya katakan mata itu pelita tubuh. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Ya, ketika saya perkatakan firman ini, betul-betul membuat segala pikiran yang bukan-bukan itu berlalu. Dan saya berusaha menaklukkannya di bawah Kristus. Wow, saudaraku, apapun yang terjadi, mari saudara, jangan biarkan pikiranmu itu, bahasa Ibraninya Surabayaan, ngelambiar, saudaraku, merambah kemana-mana. Ya, pikirkan perkara di atas, pikirkan di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Apalagi yang harus diselaraskan dalam hidup kita, yaitu perasaan. Firman Tuhan menjamin dalam Filipi pasal yang kedua ayat kelima. Di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan. Tuhan menghendaki kita ini bukan cuma menaruh pikiran, tapi juga perasaan yang sama seperti Kristus. Haleluya. Ayo, saudaraku, sebab dampak daripada pikiran itu tentu akan mengalir kepada perasaan.
Dari perasaan kemudian bekerja menuju ke respon atau tingkah laku kita. Kalau Anda belajar tentang dalam dunia psikologi ada ilmu terapi yang bisa menolong orang lepas dari stres bahkan depresi. Apa itu? Disebut cognitive behavioral therapy. Terapi perilaku pikiran atau CBT namanya. Nah, dalam teorinya diajarkan bahwa lewat indera kita bisa melihat semua situasi, melihat, mendengar, dan sebagainya. Lalu kemudian terekam dalam pikiran. Diproses dalam pikiran, setelah di pikiran lalu terus diteruskan menuju ke perasaan. Dari perasaan kemudian diteruskan menjadi respon atau tindakan kita. Jadi semua dimulai dari pikiran seseorang. Seperti Amsal Sulaiman berkata, "For as a man thinketh in his heart, so is he." Ya, artinya apa yang dipikirkan seseorang ya dari dalam hatinya, demikianlah ia. You are what you think. Saudara akan jadi seperti yang saudara pikirkan. Jadi hati-hati dengan pola pikir kita. Belief system kita ini harus, saudaraku, ditaklukkan dan diterangi oleh firman Tuhan. Karena berimplikasi kepada perasaan kita. Lalu kalau sudah perasaan kita menyebar kemudian menjadi respon tindakan kita. Saya sedikit bersaksi peristiwa yang terjadi setahun lebih. Tahun lalu Maret tanggal 21 tahun 2020 saya masuk rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading karena COVID-19 dan kena dalam stadium yang berat, saudaraku, karena saturasi oksigen saya 84. Saya harus dibantu dengan oksigen di sini dan juga alat bantu yang lain yaitu nebulizer untuk menolong supaya memperbesar saluran pernafasan saya. Tinggi panas saya 39,2, batuk gak berhenti-berhenti. Aduh saudaraku, buang-buang air, saya lemah tak berdaya. Dan bahkan saya gak bisa tidur di rumah sakit. Dokter sudah kasih obat tidur pun tetap gak bisa tidur. Sungguh kurang ajar itu virus COVID-19 saudaraku. Dan besoknya tanggal 22 Maret hari Minggu, saya mendengar kabar lewat HP saya bahwa beberapa teman-teman pendeta yang saya kenal baik, saudaraku, yang juga kena COVID-19, mereka meninggal dunia, saudaraku. Wow, tiba-tiba datang intimidasi di pikiran saya. Datang panah api si jahat itu menyerang pikiran saya seperti misil, ya, roket kendali yang diterbangkan itu. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, kalau saya tidak mengerti tentang prinsip firman yang bisa kita ikuti belajar dari CBT, Cognitive Behavioral Therapy, pasti saya akan menjadi lemah. Akibatnya pasti akan perasaan saya menjadi sedih, perasaan saya menjadi kecewa, perasaan saya menjadi gelisah, khawatir, ya kan? Akibatnya imun menurun dan tentunya tidak akan berdaya melawan virus COVID-19. Tapi karena saya mengerti, saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan itu, saya terapkan ilmu terapi CBT itu. Maka pikiran saya, saudaraku, saya tidak biarkan intimidasi iblis datang. Tentunya harus ada turn off-nya. Darah Yesus itu menghentikan pikiran-pikiran yang bukan-bukan. Dan setelah itu saya perkatakan firman. Saya perkatakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar sehingga saya bisa melalui semuanya ini. Saya perkatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24b. Sebab oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, semua penyakitku telah disembuhkan. Saya juga ucapkan perkatakan Filipi 4 ayat ke-8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Saya pikirkan yang baik-baik, yang suci, yang benar, yang manis. Saudaraku, akibatnya apa? Berproses dari pikiran menuju ke perasaan. Akhirnya dengan demikian saya menundukkan perasaan saya. Yang seharusnya perasaan saya jadi gelisah. Berubah, saudaraku. Perasaan jadi apa? Tenanglah jiwaku. Saya jadi tenang. Ya, tidak gelisah, tidak khawatir. Dan akibatnya berimplikasi kepada apa? Respon saya, tindakan saya, sikap saya. Saya tidak bersungut-sungut. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, saya bisa mengangkat tangan walaupun di tempat tidur dalam keadaan berbaring. Saya bisa memuji-muji Tuhan. All my life you have been faithful.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Indah sekali. Dan akibatnya iman saya naik, saudaraku, berimplikasi pada apa? Imun saya ikut naik dan akibatnya saya kuat, saya sehat, sembuh, mengalahkan segala virus-virus COVID-19. Dan itu sudah 1 tahun lebih, saudaraku, betul-betul sempurna kesembuhan Tuhan dan tidak ada dampak apapun dalam diri saya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Pikiran harus ditundukkan di bawah Kristus. Perasaan harus dibuat selaras dengan perasaan Kristus. Perasaan Kristus, perasaannya penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Perasaan, saudaraku, yang mau berempati, bukan sekedar simpati, ya. Empati lebih tinggi dari simpati. Simpati itu kalau cuma kasihan, ya. Bahkan ada beberapa orang begini, kasihan deh lu gitu, saudara. Tapi kalau berempati itu seperti kita menaruh, memakai sepatu orang lain yang sedang dalam penderitaan. Kita mau belajar mengerti orang lain, penderitaan orang lain, pergumulan orang lain, dan kita tidak akan timbul penghakiman atas orang lain yang dialaminya, saudaraku. Seperti Kristus. Mari kita minta anugerah supaya kita memiliki perasaan seperti Kristus yang dipenuhi belas kasihan. Begitu Tuhan mempunyai spirit of compassion, melihat orang-orang menderita, apa yang terjadi? Segera dia buat mujizat. Kalau orang dipenuhi dengan perasaan Kristus, pasti dia tidak akan tinggal diam dan tinggal tenang, saudaraku. Pasti dia akan bergerak. Inginnya menolong orang lain, inginnya menunjukkan jalan kepada orang lain, kepada keselamatan, inginnya berbuat baik dan melakukan berbagai kebajikan. Kan ada perasaan Kristus di dalam dirinya. Dan setelah itu, saudaraku, dalam jiwa kita, yaitu unsur yang ketiga, itulah kehendak kita. Alkitab mengatakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat ke-10 begini firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, kehendak kita pun harus tunduk pada kehendak Kristus. Kehendak kita pun harus diselaraskan dengan kehendak Kristus. Bagaimana caranya? Baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Maka itu baca Alkitab tiap hari. Renungkan siang dan malam. Alkitab menjanjikan kamu akan bertindak hati-hati. Tuhan akan buat perjalananmu berhasil, malahan beruntung. Luar biasa, bukan? Saudaraku, gonjang-ganjing terjadi di mana-mana. Orang mempercakapkan pandemi corona itu tiap hari lebih banyak daripada Tuhan Yesus. Lebih banyak orang ngomongin COVID-19 daripada firman Tuhan hari-hari ini. Aduh, entah mulai dari varian Alpha lah, lalu ada Beta, bahkan sekarang varian yang mengerikan Delta, saudaraku, yang memakan korban lebih banyak. Belum lagi muncul yang baru Iota, Kappa, bahkan Lambda, saudaraku. Saya nggak peduli nama varian virusnya apapun, tapi Wahyu pasal 1 berkata Tuhan Yesus Kristus, dia disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan kita tetap sanggup untuk mengalahkan segala bentuk varian virus model apapun, saudaraku. Karena dia yang awal dan yang akhir. Dia mengendalikan segala sesuatu. Diizinkannya pandemi corona terjadi di seluruh dunia. Sebab apa? Tuhan mau resetting. Tuhan mau sungguh-sungguh meriset termasuk gerejanya. Bukan mengandalkan fasilitas, bukan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Ini Tuhan sedang melatih kita gerejanya. We live by faith and not by sight nor by feeling. Kita hidup, saudaraku, dengan dalam iman, bukan dengan penglihatan ataupun bahkan perasaan. Ini saatnya menerapkan prinsip iman sungguh-sungguh dalam hidup kita, saudaraku, ya. Sebab the just shall live by faith. Ya, orang benar itu hidup karena percayanya, karena imannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjelaskan Yesus Kristus itu merupakan jangkar pengharapan dari iman kita. Dia sudah dilemparkan jauh ke depan
ya, menjadi perintis menuju kepada kesempurnaan. Selama kita berpegang pada tali menuju ke jangkar yang sudah dilemparkan ke depan, yaitu Yesus Kristus yang sudah merintis jalan menuju kesempurnaan. Saudaraku, tali itu yaitu doa-doa kita, perenungan firman, pujian penyembahan, hubungan batin dekat kita dengan Tuhan. Maka dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita dalam gelombang badai, saudaraku, maka perahu kita akan terus semakin mendekat kepada jangkar yang merupakan jawaban. Jangkar itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana proses untuk bisa mengalami kedewasaan penuh? Dalam Alkitab dikatakan, saudaraku, ayat ke-11 tadi, Tuhan berikan 5 jawatan. Ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada penginjil-penginjil, ada gembala-gembala, dan akan ada pengajar-pengajar. 5 jawatan itu apa sih? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang kudus? Saudaralah, jemaat Tuhan, orang-orang kudus. Nah, 5 jawatan ini tugasnya memperlengkapi orang kudus, jemaat. Baru jemaatlah yang akan keluar untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Ya, jadi jemaat jangan duduk berpangku tangan. Anda diperlengkapi oleh 5 jawatan. Apa supaya kita bisa menjadi dewasa? Pertama, harus ada proses. Proses apa? Memiliki mentor atau bapak rohani, siap untuk dibapai, saudara, siap untuk dimentori, siap untuk diarahkan. Ini penting supaya apa? Supaya saudara, satu, jangan saudara memiliki orphan spirit, roh yatim piatu. Ada banyak orang, saudaraku, kelihatannya hebat. Bahkan sorry to say, ada banyak pendeta hamba Tuhan pun kelihatannya luar biasa. Tetapi rohnya yatim piatu, saudaraku. Tidak ada yang membapai, tidak ada yang mengarahkan, bergerak sendirian. Padahal Alkitab berkata mengajarkan supaya awasi dirimu, awasi ajaran kita. Jadi kalau tidak ada mentor, tidak ada yang mengarahkan, kita nggak tahu bahwa ternyata kita sudah salah dalam pengajaran, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan sampai jadi soldier fortune, prajurit tanpa markas. Ya, waduh, sudah jalan seenaknya sendiri. Kemana perasaan kita mau beribadah, mau diarahkan? No, kita harus punya pembimbing-pembimbing rohani. Kita harus punya mentor-mentor rohani. Kita harus punya bapak-bapak rohani. Dan Rock International Ministries menekankan, mulai dari Bapak Timotius Arifin sebagai gembala senior kepada kita semua, supaya hubungannya dibangun bukan pemimpin bawahan, tapi hubungan Bapa dengan putra-putrinya. Haleluya. Dan kita pun diminta untuk bisa mementori orang lain, membapai orang lain, saudaraku, ya. Sebab itu saudara belajar, kita bukan Tarsan. Tarsan itu cuma bisa bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lain, saudaraku. Dan itu cuma mitos, itu tidak kejadian sesungguhnya. Oleh sebab itu kita butuh orang lain. Siapkan diri untuk siap ditegur, diarahkan, saudaraku, ya. Gak apa-apa, kita dibina, perlu sekali, ya. Setiap kita butuh bapak rohani ataupun mama rohani, seperti itu, ya. Lalu kedua, saudaraku, supaya nggak kena apa? Independent spirit. Kalau ada yang membapai, mementori, kita tidak akan independent spirit. Orang independent spirit itu nggak mau terima teguran, saudaraku. Orang yang semaunya sendiri, semau gue, saudaraku. Tapi kalau kita punya bukan independent spirit, karena justru dengan dibapai akan terjadi interdependent, akan saling ada ketergantungan, saling membangun satu dengan yang lain. Sebab itu giatlah dalam komsel-komsel saudara, ya, maupun komsel-komsel yang ada, saling membangun, saling mendukung. Di situ, saudaraku, kita bisa menegur saudara kita dalam kasih. Waduh, saudara, kalau ini terjadi, ini akan mempercepat proses pertumbuhan ke arah kedewasaan. Tapi yang berikutnya, proses yang selanjutnya apa? Kita harus bersedia untuk diperlengkapi, karena 5 jawatan itu bicara tentang mentor, bapak rohani, dia memperlengkapi orang-orang kudus, ya. Kita harus bersedia, saudaraku, untuk diperlengkapi supaya apa? Supaya kita semakin dapat memanifestasikan realitas kerajaan Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Saudaraku, kerajaan Allah itu kerajaan yang sungsang, kerajaan yang jumpalitan, kerajaan yang terbalik, yang gak sama seperti diajarkan oleh dunia. Ya, bayangkan, masa Yesus mengajarkan berbagi orang miskin di hadapan Allah. Loh, orang Israel sedang terjajah oleh kerajaan Romawi kok bilang berbagi orang miskin. Tidak sama dengan prinsip dunia, bukan? 1 Korintus 1 bahkan mengajarkan Tuhan itu sungguh-sungguh tidak mau menggunakan hikmat dunia. Bahkan dia mencari orang bodoh, orang yang lemah, untuk apa? Memalukan hikmat dunia. Jadi ini sungsang, terbalik semuanya. Kenapa, saudaraku?
Karena sesungguhnya kalau kita bertobat terima Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita, kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Christ in you the hope of glory. Kristus yang di dalammu pengharapan kemuliaan. Raja itu sudah ada di dalam diri kita, saudaraku. Nah, karena kerajaan Allah sudah ada dalam diri kita, tugas kita apa? Mengeluarkannya, memanifestasikan ini kepada dunia. Dengan cara hidup apa? Jangan mata dibalas dengan mata, gigi ganti gigi kan. Belajar untuk mengasihi, mengampuni, memberkati bahkan orang yang membenci dan menganiaya kita. Berbeda sekali saudaraku. Level tingkatan dari memberi kepada berkorban. Wah, ini prinsip kerajaan Allah. Ayo, semua sudah di sini saudaraku. Sekarang tugas kita memanifestasikan. Makanya butuh diproses. Yesaya 43 menjelaskan, umatku yang kubentuk akan memberitakan kemasyuranku. Nah, kata umatku yang kubentuk itu mengandung pengertian kuproses. Umatku yang kuproses akan memberitakan kemasyuranku atau kemuliaanku. Saudara akan dipercaya untuk memberitakan kemasyuran Tuhan, memberitakan kemuliaan Tuhan asal menyediakan diri mau diproses. Haleluya. Jangan pernah tengking proses. Jangan menolak proses. Dan seringkali Bapak rohani pun dipakai Tuhan untuk memproses kita. Sekitar kita, keluarga kita pun diizinkan Tuhan memproses kita. Dan kita ketemu masalah. Termasuk pandemi corona ini. Sebuah alat bantu proses yang luar biasa dari Tuhan buat kita gerejanya. Bukan. Tapi kalau kita mengerti, kita mau siap dibentuk apapun keadaannya. Kita mengerti itu tujuannya apa? Supaya mengeluarkan, memanifestasikan semua realitas kerajaan yang sudah ada di dalam diri kita. Yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus itu mesti dikeluarkan, saudaraku. Jangan berpikir yang dari luar ke dalam. Mulai sekarang yang dari dalam ini kita keluarkan. Jadi berkat bagi banyak orang. Nah, untuk itu kita perlu diperlengkapi. Supaya kita semakin tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan setiap kita. Ingat urutannya ya, Yohanes 8 ayat 32. Tahu dulu kebenaran, baru merdeka. Enggak tahu kebenaran, tidak akan merdeka. Tidak semua kebenaran bisa memerdekakan. Hanya kebenaran yang kita ketahuilah yang bisa memerdekakan kita. Sebab itu kita harus cari tahu kebenaran. Bersedia dimentori, dibapai, bersedia untuk dibina, diarahkan saudaraku. Supaya kita berjalan dalam proses semakin dewasa dalam segala hal menuju Kristus. Nah, unsur apa lagi yang terkait di dalamnya? Saya hanya akan bacakannya mengingat waktu. Yang pertama, kita tentunya harus terlibat di dalam pelayanan. Karena Alkitab menjelaskan bahwa selain untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi kita terlibat pelayanan. Ayo warga kerajaan di Balikpapan. Ya, mari kita bukan cuma pelayanan di dalam gedung gereja ya. Apalagi sekarang kita online service. Pelayanan bisa terjadi di luar, di marketplace. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu ada tempat di mana Tuhan tempatkan Anda. Ayo melayani di dunia bisnis, di dunia pendidikan, dimanapun, di 7 gunung itu. A, B, C, D, E, F, G. A-nya art and entertainment, yaitu seni dan hiburan. Yang kedua bisnis, B. Yang C, church and mission, dunia gereja dan misi. D, developing of the poor, pengembangan orang-orang miskin. 5, education, pendidikan. Lalu F-nya, family, keluarga. Lalu G-nya apa? Government, pemerintahan termasuk perpolitikan. Ayo kita bergerak. Menyatakan tanggung jawab jadi bagai garam dan terang di sana. Lalu kemudian saudaraku memiliki spirit kesatuan tubuh Kristus. Ya, belajar kita tidak menganggap diri kita paling baik, paling benar. Kita mau bersekutu dengan anak-anak Tuhan dari gereja lain sebagai satu tubuh. Ya, untuk bergerak bersama-sama, kita memenangkan kota bersama, berbuat bersama-sama. Di masa pandemi ini bisa kerjasama dengan gereja lain, misalnya menyediakan tempat vaksinasi massal, memberi makan kepada orang-orang yang isolasi mandiri. Bahkan ada upaya membuat pemerintah sekarang kebingungan untuk ini saudaraku, tempat pemularasan, memandikan mayat saudaraku. Ya, teman saya Ibu Tina di Semarang, JKI Semarang. Ibu Tina adalah istri almarhum Pendeta Petrus Agung. Bersama dengan beberapa gereja bikin pelayanan baru selain vaksinasi massal, tempat pemularasan jenazah saudaraku. Ya, wah ini sampai gubernur datang mengapresiasi dan waduh, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Doakan orang yang sakit apapun saudaraku ya. Lalu kemudian kita harus mempunyai kesatuan doktrin yang utama. Apa itu kesatuan doktrin utama? Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. 3 pribadi tapi hakikat satu.
Kita menolak semua pengajaran sesat, yaitu oneness ataupun Jesus only. Ya, lalu kemudian saudaraku punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yesus datang bukan untuk membuat agama baru, Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Lalu bertumbuh dalam keserupaan seperti Kristus. Itulah main goal of our life. Tujuan utama hidup kita bukan menjadi kaya, bukan menjadi populer. Nggak salah jadi kaya, nggak salah jadi populer. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Ini yang harus menjadi hal utama. Ada ungkapan berkata, the main thing is to keep the main thing. The main thing. Hal utama adalah tetap menjaga yang utama, tetap utama. Mari bersama-sama bertumbuh dalam kedewasaan secara penuh di dalam Kristus. Dan apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk perjamuan kudus hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja-Mu, kami eklesia, kami dilayakkan untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu, anggur dan roti atau paket-paket perjamuan kudus tersedia di Rock Center. Ambil saja sesuai dengan kebutuhan. Satu paket itu isinya 5 roti dan 5 anggur untuk satu orang selama 1 bulan. Setiap hari Rock Center buka jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oke, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak, kami ucap syukur pagi hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu dan menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Bukti bahwa kasih Tuhan bagi kami tidak terbatas. Karya salib-Mu membuat kami hari ini hidup dan masa depan kami gilang gemilang. Terima kasih, dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau dari Sabang sampai Merauke. Semua pulau-pulau diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi presiden kami, Pak Maruf Amin wakil presiden, para menteri, bahkan gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, camat-camat. Semua bersinergi, bekerja keras bersama-sama menuntaskan masalah COVID-19.
supaya COVID-19 penyebarannya diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. TNI Polri diberikan hikmat, kekuatan hingga mereka bisa menjaga kedisiplinan bangsa Indonesia. Tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat Tuhan. Terima kasih, bersyukur juga untuk pemerintah bangsa kami yang sudah merealisasikan vaksin-vaksin. Kami berdoa supaya semua warga negara Indonesia bisa divaksin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Shalom Balikpapan. Kami percaya Balikpapan segera dipulihkan Tuhan. Bersyukur hari-hari ini penyebaran COVID-19 sudah mulai melemah. Dan kami percaya semakin lemah penyebaran COVID-19, bahkan tidak ada lagi penularan COVID-19 di kota kami, Balikpapan. Yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis, para dokter, para perawat diberikan perlindungan ekstra. Sehingga mereka tidak tertular COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa pagi hari ini untuk para pemimpin di gereja kami, Pak Herold sebagai gembala. Dan keluarganya dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu, hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin yang lain, gembala-gembala kami, para diaken Tuhan. Kami semua sama-sama bertumbuh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan lewat kehidupan kami banyak jiwa diselamatkan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior, semua dilindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai gereja ini untuk memperluas kerajaan-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan secara online. Bapak Ibu, mari kita angkat handphone kita sama-sama untuk memberikan persembahan secara online. Kami angkat handphone kami, karena kami akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami percaya bahwa persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur di tempat yang subur dan kerajaan-Mu diperluas. Haleluya, kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sekarang gereja Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat janji firman Tuhan ini datang kepada saudara. Kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun. Bahkan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Karena mulut kita semua sudah diurapi Tuhan. Yuk kita sama-sama 3 kali proklamirkan dengan suara yang lantang. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, mari tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Ingat tetap disiplin protokol kesehatan. Haleluya.